Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Helfitria di Helfitria Channel. Di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk menghitung peluang lulus atau tidaknya pada tes CPNS kali ini. Karena peluang itu bisa kita hitung sendiri nantinya apabila tes SKB-nya sudah selesai kita lakukan. Berdasarkan Permen Pan RB nomor 23 tahun 2019, skor nilai dari SKD itu diambil 40%, sementara nilai SKB diambil 60%. Dari itu saya katakan bahwa walaupun kita nomor 3 sekarang, peluang lulus untuk kita itu tetap ada. Dari itu jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen, karena kita akan bahas tuntas nantinya bagaimana cara perhitungan nilai SKD dengan SKB, peluang kita lulus atau tidak, atau kita akan bahas juga nanti bagaimana dengan teman kita yang mempunyai SERDIK, sertifikat pendidik, apakah peluang kita juga masih ada atau tidak. Dari itu tonton videonya sampai selesai. Yuk kita lihat cara perhitungan integrasi nilai SKD dan SKB untuk kelulusan CPNS 2019. Untuk jumlah peserta SKB menurut Permen Pan RB 23 tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan PNS dan pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2019 adalah paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan atau formasi setiap jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD yang nilainya memenuhi passing grade. Namun hal ini pada akhirnya tergantung pada kelulusan SKD. Bisa saja hanya ada 1 peserta atau 2 yang terdapat mengikuti SKB. Dalam Permen Pan RB 23 tahun 2019 disebutkan pembobotan nilai SKD dan nilai SKB adalah 40% dan 60%. Jadi nilai SKD 40% dan SKB adalah 60%. Ada beberapa kemungkinan cara perhitungan nilai kelulusan formasi CPNS atau setelah integrasi nilai SKD dan SKB. Misal, pemerintah Kota A membuka lowongan 1 formasi untuk jabatan guru kelas SD Negeri A, adapun 3 orang nilai tertinggi yang lulus passing grade sebagai berikut. Jadi ini sebagai contoh diambil 3 orang tertinggi berdasarkan passing grade. Bulan, nilai SKD-nya 400 dan SKB 350. Bintang, nilai SKD 324 dan SKB 400. Awan, nilai SKD 320 dan SKB 405. Jadi kita lihat perhitungan nilai SKD-nya. Nilai maksimal SKD 500, skala nilai maksimal 100. Oke, ini untuk nilai maksimal SKD 500 dan skala nilai maksimal 100. Ini merupakan ketentuan atau rumus yang sudah ditentukan sebelumnya. Kita lihat nilai bulan. Bulan 400 adalah nilainya, nilai SKD-nya per 500 sama dengan 0,80 dikali 100. Jadi nilainya adalah 80. Jadi paham ya teman-teman? 500 dan 100 ini sudah ketentuan. Jadi nilai per 500 kemudian dikali 100. Oke, untuk bintang 324 per 500 sama dengan 0,648 dikali 100. Jadi bulan nilainya 800, sementara bintang nilainya 64,8, sedangkan awan nilainya 64. Oke, itu untuk perhitungan nilai SKD. Sekarang kita lihat perhitungan nilai SKD sama nilai maksimalnya juga 500, sedangkan skala nilai maksimal juga 100. Jadi ini merupakan ketentuan. Ini yang perlu teman-teman ingat adalah nilai maksimal, kemudian skala nilai maksimal 500 dan 100. Oke, kita lihat nilai bulan 350 nilai SKB-nya dibagi 500,
kemudian dikali 100. Nilai bulan 70, sedangkan nilai bintang 80 dan nilai awan 80. Sampai di sini paham ya? Perhitungan nilai integritas SKD dan SKB. Seperti disebutkan, nilai SKD memiliki bobot 40%, sedangkan SKB berbobot 60% untuk penentuan nilai akhir. Maka perhitungan nilai akhir sebagai berikut. Bulan, ya kita ambil 40% dari nilai SKD. Nilai SKD-nya tadi adalah 80, berarti 40% dari nilai SKD adalah 40 per 100. 40 per 100 kali 80. Jadi nilai bulan adalah SKD-nya 32, sedangkan nilai SKB-nya 60%, artinya 60 per 100 dikali 70. Karena nilainya tadi 70, jadi hasilnya 42. Oke, untuk nilai bintang. Nilai bintang tadi 64,8, jadi 40% dari 64,8 adalah 25,92. Sedangkan nilai SKB-nya adalah 60% dari 80, nilainya 48. Nilai awan. Nilai awan 40% dari SKD-nya, 40% dari 64. Jadi nilai awan SKD-nya menjadi 25,6. Sedangkan nilai SKB-nya adalah 60% dari 81, yaitu 48,60. Ya, dari sini bisa kita lihat. Kita lihat rangkumannya. Ini dia cara perhitungan integrasi nilai SKD SKB untuk kelulusan CPNS 2019. Ini tabel hasil dari perkalian tadi. Ini untuk tanpa sertifikat pendidik ya teman-teman. Jadi tanpa sertifikat pendidik digunakan rumus yang tadi, yaitu 100 dan 500 dan 100. Nilai awal, ya nilai awalnya ini dia bulan. Nilai SKD-nya 400, nilai SKB-nya 350. Sedangkan bintang 324, nilai SKD-nya, sedangkan SKB-nya 400. Awan, nilai SKD-nya 320 dan SKB-nya 405. Nilai integritas, ya nilai integritasnya bisa dilihat di sini, SKD-nya 40%, SKB 60%. 32, kemudian SKB-nya 42, jadi totalnya 74. Dari total sini yang paling tinggi adalah nilai awan. Jadi sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, nomor 3 tidak tertutup kemungkinan akan mendapat peringkat nomor 1 di hasil akhir. Contohnya seperti ini ya. Jadi kemungkinan peluang terbesar itu adalah di SKB. Jadi teman-teman jangan patah semangat, lanjut latihan, sering-sering latihan untuk mengejar SKB. Apalagi sekarang teman-teman posisinya misalnya di nomor 3 atau nomor 6 jika yang di sekolah tersebut atau tempat tersebut membutuhkan 2 orang. Itu dia. Sekarang kita lihat yang untuk sertifikasi atau yang sudah mempunyai sertifikat pendidik sebagai pengganti SKB yang nilainya sebesar nilai maksimal SKB. Ya, jadi di sini kita garis bawahi sertifikat pendidik ini sebagai pengganti SKB yang nilainya sebesar nilai maksimal SKB. Otomatis langsung nilainya menjadi 60. Berikut penjelasan yang dikutip dari Permenpan RB nomor 23 tahun 2019, huruf L angka 1, huruf F G H. Apa itu huruf F G H? Yuk kita simak. F,
pendaftar formasi jabatan guru yang memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan jabatan guru yang dilamar atau linier yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, atau Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi wajib mengunggah atau upload sertifikasi dimaksud pada sistem SSC-ASN BKN. Jadi, sertifikat ini harus diupload waktu mendaftar tersebut. G. Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam huruf F ditetapkan sebagai pengganti SKB yang nilainya sebesar nilai maksimal SKB. H. Pendaftar formasi umum jabatan guru yang memiliki sertifikasi pendidik baru bisa memanfaatkan nilai maksimal sebagaimana dimaksud dalam huruf G apabila yang bersangkutan memenuhi nilai ambang batas atau passing rate SKD dalam batas jumlah 3 kali formasi. Jadi syaratnya ini kesimpulannya harus sertifikat tersebut harus diupload. Kemudian harus memenuhi passing grade, baru bisa digunakan sertifikat pendidik ini sebagai pengganti SKB. Contoh, misalnya Bintang memiliki sertifikat pendidik, maka perhitungan nilai akhir Bintang adalah nilai SKD 25,92, ya, nilai SKD-nya tetap. Kemudian nilai SKB menjadi 100, maka 60/100 dikali 100 sama dengan 60. Kenapa 60? Karena maksimal kan 60. Karena 60% adalah 60. Jadi nilai akhir SKD tambah SKB 25,92 ditambah 60 menjadi 85,92. Dengan nilai tersebut maka Bintang yang lulus CPNS di formasi tersebut. Ini merupakan rangkumannya, ya. Ini untuk sertifikat pendidik. Nilai awalnya ini dia. Jadi nilai SKB-nya otomatis langsung menjadi 100 karena ada sertifikat pendidik. Sedangkan nilai integrasinya bisa dilihat. Bintang langsung 60 nilainya karena 60% menjadi 85,92 sedangkan awan 74,20. Tadi, jika seandainya posisi ketiga ini tidak memiliki sertifikat pendidik, maka tadi yang unggul adalah si Awan, ya. Jadi karena Bintang ini mempunyai sertifikat pendidik, ini misalnya si Bintang punya sertifikat pendidik, otomatis Bintang ini peluangnya akan lebih besar karena nilai SKB-nya langsung 60 karena nilai maksimal. Jadi yang lulus otomatis adalah si Bintang. Itu dia teman-teman penjelasannya tentang bagaimana cara menghitung nilai antara mempunyai sertifikat pendidik dan tidak mempunyai sertifikat pendidik. Bagaimana teman-teman, cara perhitungannya sangat gampang, jadi nanti bisa dipraktekkan. Kalau sudah mengikuti tes ujian SKB-nya, bisa langsung dikalikan apakah peluang kita ada lulus atau tidak. Ya, walaupun demikian jangan patah semangat dari sekarang. Dari itu saya mengajak semuanya untuk tetap berlatih untuk mengikuti SKB ini. Karena peluang lulus yang besar itu adalah di SKB. Dari itu teman-teman harus gali terus kisi-kisinya sesuai dengan formasi kita, sesuai dengan jurusan kita. Kita tetap berlatih sesuai dengan bidang kita masing-masing. Ya, semoga dengan adanya video ini teman-teman sudah ada gambaran nanti bisa lulus atau tidak. Kemudian jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar peluang yang sebenarnya bisa dikasih, dan jangan lupa selalu minta doa restu sama kedua orang tua, terutama buat ibundanya. Selalu minta didoakan agar bisa lolos tes sekarang. Ya, karena menurut saya kalau sudah masuk di SKB ini berarti peluangnya itu sangat besar dibandingkan kemarin yang mengikuti tes SKD. Jadi jangan dibuang-buang kesempatan kali ini, apalagi saat COVID sekarang. Sebenarnya ini sih kesempatan terbesar yang diberikan oleh
oleh Allah Subhanahu wa taala kepada teman-teman yang akan mengikuti SKB agar lebih mempersiapkan diri dengan matang, jangan lalai dengan keadaan yang sekarang. Mentang-mentang jadwalnya belum pasti keluar, dari itu kita berleha-leha, jangan ya. Saya cuma mengajak bagi teman-teman agar tahun ini menjadi rezekinya teman-teman, bisa mewujudkan cita-citanya, bisa mewujudkan cita-cita kedua orang tua. Oke, dah itu aja video saya pada kali ini. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan diketik di kolom komentar. Saya tunggu kritik dan sarannya agar channel saya bisa berkembang. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Saya tunggu subscribe-nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video yang akan datang.